Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 4 Mei 2025. Sari berita penting. Suami istri dilaporkan ke Polresta Jambi diduga gelapan uang perusahaan 8,9 miliar rupiah. Berita kedua. 6 pemalak sopir batubara digulung polisi di Muaro Jambi. Berita ketiga, KAI di Free 2 Sumatera Barat mengimbau masyarakat waspada penipuan berkedok rekrutmen. Berita selengkapnya. Direktur Utama dan Bendahara Jambi Vision and Flash Net dipolisikan oleh komisaris mereka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana dugaan penggelapan dalam jabatan dengan total kerugian mencapai 8,9 miliar rupiah. Terlapor dalam kasus ini yakni Januardi selaku Direktur Utama dan istrinya yaitu Suraina selaku bendahara di perusahaan Jambi Vision and Flash Net. Keduanya dilaporkan oleh Eko selaku kuasa hukum dari komisaris perusahaan tersebut terkait penyimpangan keuangan. Laporan tersebut telah diterima oleh Polresta Jambi pada tanggal 2 Oktober 2024 lalu. Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan STPL nomor STPL /B/622/10 Romawi /2024 SPKT /1 Romawi Polresta Jambi. Eko menjelaskan kasus ini berawal dari kecurigaan kliennya Henry Hartono selaku komisaris yang mana pada tahun 2022 kliennya mendapatkan laporan dari Direktur Utama bahwa perusahaan sedang tidak stabil atau kekurangan dana. Kemudian setelah dilakukan dicek ada temuan dugaan penyalahgunaan dana dan nota fiktif yang dilakukan dari tahun 2020. Dalam temuan tersebut ditemukan indikasi penyalahgunaan dana di mana tagihan pelanggan yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan malah ditransfer ke rekening pribadi milik Suraina yang menjabat sebagai bendahara katanya. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, perusahaan mengalami kerugian mencapai 8,9 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan akumulasi dari pembayaran tagihan pelanggan yang dialihkan ke rekening yang tidak sah dan nota pembelian fiktif. Ditambahkan Eko, kasus ini telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan pada tanggal 28 Februari 2025 lalu. Dirinya berharap agar segera ada penetapan tersangka. Saya berharap penyidik segera melakukan penetapan tersangka terhadap pelapor. Karena dari kasus ini saya laporkan terlapor tidak pernah memenuhi panggilan penyidik katanya. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hindra Wijaya Manurung membenarkan laporan tersebut dan saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh penyidik. Memang ada laporan kasus itu, kata kita masih proses katanya. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Aktivitas premanisme dan pungli terhadap sopir angkutan batubara masih terus terjadi di jalan lintas wilayah Jambi. Namun kali ini polisi bertindak tegas. Dari mana ngambil batubara? Acis ya? Acis ya, daerah mana? Beralangun. Bapak kesini masih ada gunung nggak? Nggak ada. Di Simpang 10? Nggak ada. Di Palembang? Nggak ada. Simpang Bolong? Nggak ada. Talang Batu? Nggak ada, aman ya. Sampai sini? Ya sampai. Tenang? Tenang? Lancar ya Pak ya? Lancar ya. Sudah berapa malam? Oh, sudah 2 malam. Sudah 2 malam kosong? Ya. Yakin? Ya. Buka? Buka. Berarti ya? Ya. Ya, silakan. Kita lanjut ya Pak ya, saya kira. Sebanyak 6 orang pelaku pungutan liar pungli berhasil diamankan oleh tim dari Satreskrim Polres Muaro Jambi. Penangkapan dilakukan dalam rangka Operasi Pekat 2 Siginjai 2025
yang berlangsung sekitar pukul 1 lebih 00 menit waktu Indonesia Barat Jumat 2 Mei 2025 di kawasan kilometer 32 Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mistong, Kabupaten Muaro Jambi. Operasi ini menyasar ke premanisme baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh kelompok masyarakat, terutama yang disertai tindakan pemaksaan atau anarkis terhadap sopir angkutan batubara yang melintasi wilayah tersebut. Sebelumnya, Direkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subekti menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik semacam ini. Melalui akun Instagram pribadinya @manangsubekti_official, ia menyatakan bahwa perang terhadap semua bentuk premanisme dan pungli. Saya lihat premanisme di Jambi ini tidak bisa dibiarkan. Kalian para preman dengan modus apapun mengutip supir, pedagang pasar, hentikan kegiatan kalian. Kalau tidak, kami beri tindakan tegas, ujar Kombes Manang. Ia pun telah menginstruksikan seluruh jajaran reserse di Polres dan Polda Jambi untuk langsung menggelar razia rutin demi memastikan keamanan masyarakat. Selain melakukan penindakan, Polda Jambi juga membuka kanal pelaporan untuk masyarakat. Bagi siapa saja yang mengalami atau melihat aksi premanisme dan pungli, bisa langsung menghubungi call center kriminal Resmob Polda Jambi di nomor +62 atau 0821 8180 9708. Saya ulangi, 0821 8180 9708. Kita akan tidak tegas semuanya, tutup Kombes Manang tegas. Sumber berita Jambiwan. Berita ketiga, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat kembali mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus rekrutmen KAI. Pasalnya, akhir-akhir ini muncul modus indikasi penipuan di media sosial terkait rekrutmen KAI di wilayah Divre 2 Sumbar. Kami menyayangkan info yang berasal dari akun media sosial seseorang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI. Masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis jika melihat atau mendapatkan pesan berupa pengumuman rekrutmen atau undangan melakukan seleksi penerimaan pegawai kereta api, ujar Kepala Humas Divre 2 Sumbar, Reza Sahab. Reza menegaskan semua informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat e-recruitment.kai.id dan media sosial resmi perusahaan @kereta-api-kita atau @KAI121. Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya. KAI Divre 2 Sumatera Barat tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui media sosial pribadi tidak resmi. Surat menyurat baik mengirimkan berkas yang dititipkan melalui seorang ataupun melalui email. Di samping itu, KAI tidak memungut biaya apapun dari pelamar serta tidak pernah bekerja dengan agen perjalanan dalam proses seleksi pekerja. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.